Sempat ramai di media sosial terkait fenomena enggan baliknya penerima beasiswa LPDP ke tanah air membuat geram sebagian netizen dan juga warga. Padahal para penerima beasiswa tersebut dibiayai oleh uang negara alias uang rakyat. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, saya sapa langsung para narasumber kita yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Pertama adalah Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Andin Hadianto. Halo, selamat sore Pak Andin, apa kabar? Selamat sore Mas Bram. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah dalam kondisi baik. Dan yang kedua ada pengamat pendidikan Doni Kusuma. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mas Bram. Baik ini menjadi bahasan yang cukup ramai sejak kemarin dan viral di Twitter dan juga media sosial begitu. Sebelum kita jauh berbicara soal kontrak, bagaimana LPDP juga memantau alumninya, saya konfirmasi dulu ke Pak Andin. Pak Andin, benarkah kemudian ada penerima beasiswa LPDP dan sudah selesai pendidikan, namun enggan Pak kembali ke tanah air? Apakah ini sudah didengar oleh LPDP sendiri Pak? Ada, jadi ada yang setelah lulus kemudian belum kembali sesuai dengan yang disepakati. Tentunya LPDP bisa mendapat data dari data LPDP sendiri melalui monitoring kita. Yang kemudian yang kedua adalah dari laporan masyarakat, dan tentu saja laporan-laporan itu atau data itu terus kita telusuri. Kita kerjasama dengan Ditjen Imigrasi sehingga mengetahui lokasi di mana mereka berada, atau kita kontak langsung dengan yang bersangkutan. Pertama untuk konfirmasi lebih dahulu, benar tidaknya. Ya. Gitu. Baik, sejauh ini sebenarnya kalau kita bicara dalam prosentase gitu seberapa besar begitu Pak? Dan hal ini apakah sebenarnya sudah diketahui lama oleh pihak LPDP atau jangan-jangan karena viral baru akhirnya LPDP bergerak? Sudah lama, sudah selama ini laporan sudah kita tidak lanjutin dan bagian besar dari mereka patuh. Sudah ada sekitar 175 orang yang setelah kita suratin, kita kasih peringatan, sebelum dijatuhkan sanksi mereka kembali ke Indonesia. Baik. Dan saat ini masih ada sekitar 138 orang yang dalam proses peringatan, pendekatan agar mereka segera kembali ke Indonesia. Gitu Mas Bram. Baik, berarti artinya ini saya konfirmasi ulang Pak, yang sudah patuh ada 175, yang sedang pendekatan dan kemudian lagi di-approach oleh LPDP adalah sekitar 138, begitu ya Pak Andin? Iya, itu sekitar 0,9% dari total alumni LPDP. Jadi 0,9% dari total alumni LPDP yang jumlahnya sekitar 15.930. Baik, artinya angka yang cukup kecil menurut Anda 0,9. Saya akan ke Pak Doni. Pak Doni, Anda melihat seperti apa kemudian ini Pak? Kita tahu mungkin ini rasanya gosip yang cukup lama begitu, tapi kemudian baru naik ke permukaan setelah viral begitu Pak Doni. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya pemberian beasiswa LPDP ini dikaitkan dengan balik ke tanah air, lalu kemudian nanti dikaitkan dengan apakah mereka memiliki nasionalisme atau tidak. Ini tentu saja sebuah logika yang mungkin kurang tepat ya. Baik. Artinya LPDP itu kan dana masyarakat. Ya, dana masyarakat itu semua rakyat Indonesia termasuk pajak saya. Dan seandainya mereka yang sudah menerima LPDP ini kemudian melanjutkan karirnya di luar negeri yang menjadi lebih baik ya, tetapi mereka itu tetap menjadi warga negara Indonesia, biar berkontribusi kepada katakanlah kemajuan masyarakat global, saya rasa dia itu menjadi perwakilan bangsa kita di luar negeri. Jadi artinya kita tidak bisa langsung otomatis ya memberikan sanksi bahwa LPDP yang diberikan oleh LPDP itu enggan balik seperti itu, kecuali memang di dalam klausul awalnya mereka sudah memiliki janji ya. Kalau itu kan bisa, artinya ini masalah komitmen ya. Tetapi kalau mengaitkan bahwa tidak kembali itu kemudian dicap sebagai tidak nasionalis, tidak mencintai bangsa, itu sebuah kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa menurut saya. Baik. Karena nasionalisme itu untuk saat ini bisa diwujudkan dalam banyak hal. Baik, artinya Anda menggarisbawahi bahwa kontribusi itu sebenarnya bisa dilakukan di luar negeri, apalagi misalkan itu membanggakan nama Indonesia di tingkat global begitu. Nah, tapi kan kalau kita bicara itu Pak Doni, artinya tidak ada standar yang terlalu jelas begitu bagaimana kemudian seharusnya para alumni LPDP ini bisa berkontribusi untuk Indonesia, Pak?
Ya, kontribusi untuk Indonesia itu kan macam-macam. Kalau mereka misalkan ya tetap bekerja di luar negeri, lalu dia membiayai kuliah adik-adiknya yang di Indonesia, itu kan juga berkontribusi artinya. Jadi artinya kontribusi itu harus kita lihat secara ya tidak terpisah-pisah. Kalau kita berbicara, oh ini kan uang dari negara, lalu kembalikan dong kepada negara. Ya. Uang dari negara itu dari rakyat loh. Nah, jadi orang tuanya yang LPDP ini juga bayar biaya pajak. Dan setiap orang di Indonesia ini kan dijamin haknya untuk memperoleh pekerjaan dan melakukan mobilitas dimanapun. Ini kan hak asasi manusia menurut saya. Baik. Jadi mengaitkan ini dengan logika bahwa itu uang negara lalu mereka tidak kembali ke tanah air, ini sangat sempit sekali cara berpikirnya menurut saya. Tetapi kalau itu ada dalam konteks komitmen sejak awal ketika LPDP memberikan uang atau memberikan beasiswa lalu kemudian mereka harus kembali, ya artinya mereka kan sudah tahu sejak awal. Kalau itu sudah ada kesepakatan ya mereka harus kembali dahulu itu, meskipun nanti setelah itu mereka kembali lagi ke luar negeri dengan cara yang lain, ya itu tidak apa-apa. Baik. Artinya tidak harus kembali dan bisa jadi membangun jaringan di luar, begitu itu menurut Anda begitu ya. Nah tadi yang menarik juga Pak Doni mengatakan soal klausul atau kontrak awal. Saya kembali ke Pak Andin. Pak Andin sebenarnya ketika award di LPDP sebelum berangkat, kontraknya bagaimana Pak? Apakah jangan-jangan memang sangat bisa ditafsirkan dengan artian yang berbeda, misalkan seperti salah satunya Pak Doni tadi sebutkan begitu Pak Andin? Jadi kontraknya sangat jelas bahwa mereka harus kembali ke Indonesia, mengabdi di Indonesia 2N+1, sebagaimana yang disampaikan Mas Bram tadi. Setelah itu, jadi mereka sudah paham dari awal, setelah itu juga ada pembekalan-pembekalan gitu. Jadi memang itu harus kembali Pak Doni. Nah kenapa kembali? Karena memang Indonesia ini masih perlu anak-anak muda yang untuk membangun. Jadi kita masih perlu ya SDM Indonesia ini agar Indonesia cepat menjadi negara maju dan talenta mereka dampaknya akan lebih banyak dirasakan kalau mereka di Indonesia. Tapi memang saya juga memberikan diskresi kepada mereka untuk bekerja di luar negeri seandainya mereka bekerja di lembaga internasional seperti di Bank Dunia, di ADB dan sebagainya. Itu menurut saya itu jelas bahwa mereka menjadi perwakilan Indonesia di luar negeri dan mereka juga menjadi global civil servant gitu ya. Baik, artinya ada poin-poin pengecualian begitu Pak Andin ya. Kemudian alumni LPDP tidak kembali ke Indonesia yang info yang saya terima salah satunya juga adalah melanjutkan S3. Nah, kemudian artinya pengawasan dari LPDP sendiri bagaimana Pak? Kemudian agar kemudian yang tidak kembali memang benar-benar melakukan pengecualian sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia begitu, Pak Andin? Ya, saya sampaikan tadi, kita mengawasi dari karir monitoring setelah lulus, kita juga ada yang mengurusi alumni. Setiap tahun kita juga ada namanya tracer study. Kita kita monitor karir daripada alumni-alumni itu satu demi satu. Dan kita juga ada namanya Persatuan Alumni Mata Garuda yang ada di 34 provinsi yang menyatukan mereka. Sehingga kalau toh mereka melanggar misalnya, LPDP tidak tahu, laporan pasti ada. Dan itu selalu kita terima melalui whistleblower Kementerian Keuangan. Baik. Ketika Anda mengatakan whistleblower, ini informasi yang kami dapatkan juga bisa didaftarkan dari situs wise.kemenq.go.id. Seberapa efektif akhirnya sistem whistleblower ini, Pak? Apakah memang akhirnya bisa cukup menekan, apalagi angka yang Anda sebutkan tadi cukup mirip sebetulnya, 175 patuh, 138 masih dalam proses, artinya kan 50-50 sepertinya prosentasenya. Ya, karena mungkin yang 138 itu lebih baru ya, jadi kan ini dinamis sekali, yang lulus setiap semester ada, jadi selalu kita pantau batas waktunya, apakah dia melebihi 90 hari, kemudian baru kita kasih peringatan, dan ini yang lulus setiap waktu selalu ada, dan itu bukan angka statis, setiap hari berubah gitu. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Doni lagi begitu. Pak Doni, ketika kita saja begitu yang berdiskusi hari ini ada penafsiran yang berbeda. Bagaimana kemudian seharusnya pemerintah atau mungkin LPDP dan juga kita masyarakat bisa memaknai sebenarnya aturan yang asli begitu? Kalau tadi Pak Andin menyebutkan ada diksi yang tepat, ada diksi yang jelas untuk bahwa alumni harus kembali ke Indonesia, Pak Doni.
Ya, pertama-tama harus kembali ke Indonesia, itu harus dipahami seperti apa. Apakah kalau sudah selesai kembali, Hmm. ya, atau kemudian ada yang dia ngambil S1, kemudian dia dapat beasiswa di tempat lain melanjutkan untuk S2. Atau dia di S2, kemudian melanjutkan tempat lain di universitas, dia dapat beasiswa untuk S3. Misalkan seperti di Belanda itu kan ada yang beasiswa untuk riset, sehingga dia tidak di LPDP lagi. Nah ini kan harus dilihat kasus per kasus menurut saya. Ya. Belum lagi waktu saya itu kuliah di Amerika, misalkan saya banyak bertemu dengan anak-anak Indonesia yang kuliah di sana, biaya LPDP, dan ternyata biaya hidupnya itu kurang di sana. Baik. Waktu itu kan di LPDP itu sekitar 12 ribuan ya dolar, dan itu kalau di beberapa kota di Amerika, di kota-kota besar misalkan, itu tidak cukup. Apalagi seperti kota-kota yang biayanya tinggi seperti Boston. Nah beberapa dari anak-anak Indonesia ini terpaksa mereka harus bekerja juga. Nah ini kan harus kita perhitungkan ya, kita harus perhitungkan. Intinya saya melihat begini, kita tidak bisa melihat hitam putih bahwa anak-anak yang tidak pulang ke Indonesia ini seperti beberapa komentar itu dianggap sebagai nggak cinta Indonesia dan lain-lain. Kita harus lihat case per case ya, tetapi kita harus melihat secara fair juga bahwa ini adalah dana LPDP ini bukan punyanya pemerintah murni loh. Ini pajak rakyat loh. Ini dari APBN untuk pendidikan yang 20 triliun itu. Mhm. Diambilnya dari mana ya? Dari pajak masyarakat, pajak rakyat. Jadi kita tidak bisa kemudian memberikan batasan-batasan yang kemudian justru menghalangi hak warga negara untuk memilih kehidupan, memilih jalur, memilih profesi sesuai dengan apa yang kemudian mereka inginkan itu. Baik. Kecuali mereka kemudian pindah ke warganegaraan, nah itu bisa kita pertanyakan secara eksplisit, berarti mereka tidak memilih Indonesia, itu kan. Tetapi pindah ke warganegaraan pun tidak berarti orang ini bukan orang Indonesia lagi. Ini hanya secara legal saja, karena beberapa orang Indonesia secara sadar memilih pindah ke warganegaraan, naturalisasi, tapi dia kan tetap orang Indonesia. Dalam sejarahnya dia tetap jadi orang Indonesia. Jadi ini hanya masalah legal, masalah formal yang kemudian terkait dengan hak asasi manusia. Bagaimana seseorang warga negara Indonesia itu bebas memilih untuk melakukan mobilitas, memilih pekerjaan apa, di mana, apa. Sehingga ini juga harus diperhatikan oleh LPDP ketika dia memberikan beasiswa itu. Pada intinya saya sangat setuju bahwa LPDP karena itu dibiayai oleh negara, mereka banyak berkontribusi pada negara itu dengan kembali ya. Tetapi ada kasus-kasus tertentu, misalkan saya punya adik kelas yang dia kalau balik ke Indonesia tidak bisa bekerja Pak Andin. Maka dia kemudian memilih riset-riset di reaktor nuklir seperti di Jerman, kemudian di Italia, dan akhirnya dia pindah ke Singapura. Ya, karena tidak ada lagi di sini, kita nggak punya laboratorium untuk itu. Baik. Dan yang seperti ini kan dia tetap orang Indonesia, pilih orang Indonesia, siapa tahu dia ini nanti ke depan justru menjadi orang yang memperoleh Nobel Perdamaian dengan melanjutkan karir di sana. Baik. Termasuk beberapa anak-anak Indonesia atau dosen-dosen kita yang di Jepang ya, yang memang memiliki kemampuan untuk nanoteknologi dan lain-lain. Mereka berkontribusi pada kemajuan peradaban global. Baik. Dan mereka tetap sebagai warga negara Indonesia. Baik. Memang ada orang Indonesia yang memang studi milih balik ke Indonesia seperti saya. Saya diminta bekerja di luar negeri ya agak sulit bagi saya karena saya ini di Indonesia. Maka setelah belajar dari luar negeri saya balik ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia. Ini kan pilihan pribadi sebenarnya. Baik, Pak Doni. Dan sebenarnya dari dua sisi itu tetap bisa dibenarkan menurut saya. Baik, artinya sebenarnya kalau kita tarik jauh ada permasalahan-permasalahan lain yang mungkin melatar belakangi menjadi faktor kemudian mengapa alumni tidak kembali ke Indonesia. Salah satunya Anda sebutkan tadi soal infrastruktur, ekosistem dari bidang yang diambil, jangan-jangan di Indonesia belum tercipta dengan baik begitu ya. Saya akan minta komentar dari Pak Andin, tapi setelah jeda kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan kembali pada dialog bersama dengan Direktur Utama LPDP dan juga pengamat pendidikan. Tadi sebelum jeda Pak Doni mengatakan bahwa masalah infrastruktur dan juga ekosistem pekerjaan kemudian itu rasanya mungkin belum begitu terbangun begitu di Indonesia sehingga mungkin ada alumni yang memilih tidak kembali dan memilih negara lain sebagai tempat mencari uang begitu. Nah, saya ingin mengkonfirmasi kepada Pak Andin, bagaimana Pak terkait dengan fakta seperti ini? Rasanya mungkin cukup banyak dialami oleh alumni LPDP, Pak. Sebelumnya saya mau merespon tadi kalau misalnya alumni LPDP ingin melanjutkan sekolah S2 atau S3 dengan beasiswa lain tetap kita izinkan, jadi tidak dilarang. Jadi yang kedua, kalau dia juga mau melanjutkan riset gitu, misalnya setelah doktor mau postdoc riset, itu juga kita perbolehkan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan lapangan kerja di Indonesia tidak ada karena infrastrukturnya tidak ada. Saya sering mendengar itu, kalau menurut saya sih itu mungkin bukan alasan yang pas gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat di Indonesia mau jurusan apa saja juga sudah ada. Kerjasama riset, sekarang riset tidak harus juga di luar negeri karena di Indonesia juga sudah ada sistem kolaborasi internasional. Bahkan BRAIN itu juga sekarang minta 300 doktor dari berbagai jurusan yang sophisticated. Jadi dan BRAIN maupun LPDP membiayai kerjasama riset kolaborasi internasional. Artinya apakah dia di Indonesia, di luar negeri sama saja. Jadi demikian Mas Bram. Baik, Pak Andin, kalau saya boleh tahu misalkan kita kembali pada klausul awal begitu soal lapangan pekerjaan ini, apakah alumni LPDP itu disediakan lapangan kerja oleh pemerintah atau kemudian punya kewajiban misalkan menciptakan ekosistem itu di Indonesia? Karena kalau Anda katakan pada segmen sebelumnya tadi perspektifnya kan adalah kita memberangkatkan agar mereka punya ilmu yang bisa membantu dan mungkin belum tercover dengan baik di kita begitu Pak Andin. Ya, alumni LPDP 30% itu PNS TNI Polri. Kemudian yang 30% adalah pendidik dan peneliti. Yang 30% yang lain adalah private sector. Nah, kita dorong mereka menjadi tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Dan itu sudah banyak ditunjukkan oleh alumni LPDP yang luar biasa. Pendiri Ruang Guru itu juga alumni LPDP. Dan banyak juga yang menjadi mendirikan platform-platform digital yang terkait dengan pendidikan. Itu juga luar biasa inovasi-inovasi mereka bahkan menyerap tenaga kerja. Jadi pemerintah secara spesifik kita tidak memberikan khusus lapangan kerja bagi mereka, tapi kita juga membantu bagaimana mereka berkoneksi dengan pihak-pihak lain gitu. Baik, tapi diksi itu tidak ada Pak ya? Kalimat atau kata kemudian harus menciptakan lapangan pekerjaan atau kemudian didorong untuk lebih bisa menciptakan daripada kemudian ikut lembaga yang ada di Indonesia misalkan. Apakah ada dalam klausul Pak Andin? Tidak ada di dalam klausul, tetapi sebelum mereka berangkat kita ada namanya kegiatan persiapan keberangkatan, pembekalan. Pembekalan itu oleh pejabat hampir semua menteri yang kita undang pasti datang. Menyediakan 2,5 jam, kemudian para profesional, kemudian juga para akademisi, bagaimana mereka menjadi orang yang inovatif. Jadi menyemangati mereka supaya mereka mempunyai passion yang tinggi terhadap inovasi, terhadap kemandirian, dan terhadap upaya memajukan bangsa ini, Mas Bram. Baik, terakhir closing statement dari Anda, Pak Andin, singkat saja begitu. Jadi sebenarnya secara infrastruktur ekosistem ini sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak kembali ke Indonesia begitu ya bagi alumni LPDP, Pak Andin? Menurut saya tidak ada alasan. Indonesia sudah cukup komplit ya, semuanya ada dan bisa dikembangkan. Kalau yang kurang pasti ada. Jadi Indonesia juga belum sempurna. Tugas mereka lah untuk menyempurnakan. Baik. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Andin. Saya akan ke Pak Doni sekaligus closing statement begitu. Bagaimana tanggapannya dan apa sebenarnya PR yang harus dibenahi LPDP? Singkat saja, Pak Doni. Ya, pertama-tama yang harus dibenahi adalah bahwa untuk LPDP itu sebaiknya ketika menyeleksi dalam proses untuk pemilihan beasiswa itu pilih yang memang akan membuat yang keuntungan komparatif bangsa ya. Jadi misalkan di kemaritiman, lalu kemudian di tempat yang misalkan untuk mitigasi bencana, karena maritim dan laut itu bidang-bidang yang sangat luas yang belum kita eksplorasi dan itu kita justru menjadi kekuatan kita. Itu paling pengembangan ke masa depannya.
Lalu yang kedua, untuk klausul menurut saya sebaiknya memang dikasih batas minimal ya, seperti tadi. Kalau klausul, komitmen seperti itu saya rasa sih tidak masalah. Tapi pada akhirnya ketika seseorang harus mengambil keputusan untuk memilih karir hidup di masa depan, tentu kita harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Toh sebenarnya kan tidak banyak. Dan ini sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan rasa cinta bangsa, nasionalisme seperti itu tidak. Karena ini pola pikir yang sangat sempit menurut saya. Baik, Pak Doni, terima kasih. Ya, saya sudah mendapat kesimpulan. Memilih jalur masa depannya dan dia tetap menjadi orang Indonesia yang berkontribusi dimanapun mereka bekerja. Baik, terima kasih Pak Doni. Artinya perspektif yang lebih luas kemudian diharapkan bisa melihat dan juga memaknai bagaimana proses LPDP ke depannya. Terima kasih atas kehadiran dan juga sambungan telepon bersama pengamat pendidikan Doni Kusuma dan juga ada Direktur Utama LPDP Andin Hadianto. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.